wabarakatuh Bu Riza. Gimana kabarnya Bu Ari? Ya, alhamdulillah saya sehat, baik Bu Riza. Bu Riza gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Ada apa ini Bu Ari? Kok sepertinya ada yang mau disampaikan pada saya? Ya, baik Bu Riza. Memang saya itu pengen minta bantuan sama Bu Riza, pengen ketemu langsung karena saya ini kan mau melaksanakan proses coaching bersama teman saya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, saya ingin meminta bantuan Bu Riza untuk menjadi observer dalam proses coaching saya, Bu Riza. Oh, jadi Bu Ari ingin minta bantuan saya agar saya menjadi observer dalam kegiatan kucingnya Bu Ari. Betul sekali, Bu Riza. Mau kegiatan kucing dengan siapa ini Bu Ari? Iya, ini saya mau ada kegiatan kucingnya dengan Bu Siti Mustamirah, Bu Riza. Oh iya, nah ini nanti kompetensi apa sih yang ingin Bu Ari kembangkan dalam proses coaching ini? Iya, baik. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu terkait dengan kompetensi kehadiran penuh atau present ya. Karena dengan kompetensi tersebut harapan saya nanti si kucingnya itu bisa merasa nyaman, merasa senang, terbuka dalam menceritakan segala permasalahannya karena merasa diperhatikan oleh saya begitu. Apalagi ya Bu Ari yang ingin dikembangkan sama Bu Ari? Iya, mungkin selain kehadiran penuh, saya ingin mengembangkan kompetensi terkait dengan membuat pertanyaan berbobot, Bu Liza. Karena dengan membuat pertanyaan yang berbobot, itu harapan saya nanti sang kucingnya itu bisa bisa menceritakan segala permasalahannya dengan baik, kemudian bisa mencari solusi dari segala permasalahannya lewat dirinya sendiri melalui pertanyaan berbobot tersebut. Baik Bu Ari, nah ini fokusnya tuh saya harus mengamati yang kompetensi apa ya Bu Ari? Mungkin di ini ya Bu Riza ya, lebih kepada membuat pertanyaan berbobot mungkin Bu Riza. Oh ya, kemudian nanti menurut Bu Ari sendiri ya, ini bagaimana sih penilaian Bu Ari terhadap kompetensi yang ingin Bu Ari kembangkan itu? Iya baik, menurut saya terkait membuat pertanyaan berbobot itu memang sangat penting, makanya mungkin fokusnya lebih kepada membuat pertanyaan berbobot tersebut karena proses coaching itu akan bisa berjalan dengan baik, bisa menemukan solusi sang kucingnya itu melalui pertanyaan berbobot dari sang coachnya begitu Bu Riza. Jadi itu memang yang ingin saya kembangkan kompetensinya. Ya, bagus sekali Bu Ari. Nah ini harapannya apa nih pada proses coaching ini, nanti harapannya Bu Ari apa? Iya baik, untuk harapan sendiri saya inginnya nanti proses coaching ini bisa berjalan dengan lancar, dengan nyaman, kemudian nanti sang kucing pada akhirnya bisa menemukan solusinya sendiri dari permasalahan-permasalahan yang nanti disampaikan. Begitu Bu Riza. Baik, saya sekedar mengingatkan sedikit ya Bu Ari ya. Baik. Jadi nanti pada saat proses coaching harus lutut menggunakan alutsista, yaitu ada tujuannya, ada identifikasi masalahnya, kemudian ada rumusan masalahnya ada rencana aksinya, dan juga ada tanggung jawabnya. Kemudian nanti juga harus memperhatikan prinsip-prinsipnya seperti kemitraan, kemudian tadi pembuatan pertanyaan yang berbobot, dan juga proses kreatif. Itu ya Bu Ari ya. Baik Bu Riza, terima kasih sekali sudah diingatkan terkait dengan alur proses coaching yang nantinya saya akan lakukan, kemudian terkait dengan prinsip coaching itu sendiri. Ya, ini kira-kira kapan ini mau dilaksanakan proses coachingnya ini Bu Ari? Iya baik, ini kebetulan Bu Siti Mustamirah sudah ada di tempat, jadi proses coachingnya bisa dilaksanakan sekarang juga Bu Riza. Oh alhamdulillah, berarti ini langsung ya? Iya, langsung berkenan kan Bu Riza? Iya. Iya, alhamdulillah. Ya silakan. Ya, selamat datang kepada Bu Mus. Nah, ini saya di sini hanya sebagai pengamat. Monggo silakan proses coaching bisa dilaksanakan. Saya tidak akan mengganggu. Saya akan mengamati saja, ya. Monggo. Baik, Bu Riza, terima kasih. Assalamualaikum Bu Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bu Ari, apa kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah
Alhamdulillah sehat Bumus. Bumus apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah saya sehat juga hari ini. Alhamdulillah. Nah kemarin kan Bumus menyampaikan mau ketemu gitu ya sama saya ya. Betul Kayaknya sekali. ada yang mau disampaikan nih sama saya. Apa Bumus yang mau disampaikan? Iya nih Bu Ali, kebetulan itu saya ada unek-unek Bu Ali, ada sesuatu yang sangat mengganjal di hati saya. Saya ingin sekali bercerita dengan Bu Ali tentang masalah saya. Oh begitu, ada sesuatu yang mengganjal gitu ya Bumus ya. Betul Bu Ada Ali. unek-unek. Iya. Ini unek-uneknya tentang apa nih Bumus? Iya, ini nih ya Bu Ali, saya kan mengajar di SD Negeri Kebunagung. Kebetulan saya itu mengajar kelas 6. Iya. Ya, di mana kelas 6 itu, ini kan bulan September. Kalau kelas 6 itu nanti di bulan Februari, itu kan materi harus sudah selesai semua. Kemudian di bulan Maret, nanti ada mid semester. Kemudian di bulan April, itu nanti ada ujian akhir semester. Kemudian nanti di bulan Mei, awal Mei itu nanti ada ujian sekolah baru. Meskipun ujian sekolah, kan nanti kita harus tetap memacu anak akan mendapatkan nilai yang baik Bu Ari. Nah ini menurut saya tentang pembelajaran saya di hari Kamis Bu Ari. Di hari Kamis itu siswa saya jadwalnya olahraga dan matematika. Yang membuat saya risau Bu Ari. Setelah belajar olahraga itu anak-anak merasa tidak bersemangat begitu Bu Ari untuk melaksanakan pembelajaran matematika Bu Ari. Begitu itu menurut saya Bu. Baik, jadi Bumus itu mengajar Di kelas 6. di kelas 6 ya, mengajar di kelas 6. Kemudian ada sesuatu yang mengganjal karena terkait pelajaran matematika yang nantinya pada bulan Februari itu anak-anak sudah harus selesai materinya. Kemudian di bulan Maret itu ada kegiatan mid semester, bulan April ada ujian semester, dan yang terakhir nanti di bulan Mei itu ada ujian sekolah gitu ya. Kemudian tadi yang Bumus sampaikan khususnya pada hari Kamis ya, pelajaran matematika itu berbarengan dengan pelajaran olahraga. Iya. Apa yang terjadi Bumus ketika hari Kamis itu pelajaran matematika berbarengan dengan pelajaran olahraga? Apa yang terjadi? Begini Bu Ali, ketika anak-anak sudah selesai belajar olahraga, itu kan 4 jam, dari jam 7 sampai jam 10. Setelah olahraga itu jadwalnya adalah matematika, itu 2 jam. Dimana matematika itu biasanya jadwalnya hari Selasa itu 4 jam, kemudian untuk hari Kamis itu 2 jam. Nah itu ketika setelah anak-anak olahraga itu semangat mereka itu turun Bu Ali. Mereka itu sepertinya tidak bersemangat, entah kenapa. Apa mungkin kecapean setelah olahraga, atau mungkin mereka itu cenderung lebih suka pelajaran olahraga daripada matematika, atau bagaimana? Dalam proses pembelajaran itu anak-anak mendengarkannya itu kurang semangat begitu Bu Ari. Begitu juga mengimbas ketika diskusi. Ketika diskusi itu mereka tidak cepat mengerjakan cepat langsung satu enggak, mereka itu lama guyon dulu, kemudian itu juga ngefek ke nilai Bu. Nilainya dari mereka yang malas itu nilainya jadi rendah, tidak seperti yang saya harapkan Pak. Iya baik, jadi terkait dengan hari Kamis yang tadi pelajaran matematika berbarengan dengan jam olahraga itu ya, jadi anak-anak itu di hari Kamis terlihat kurang bersemangat, kemudian ketika diajak diskusi juga tidak maksimal gitu ya Bumus ya. Itu kalau Bumus lihat mungkin karena anak-anak merasa kecapean karena jam matematika itu dilaksanakan setelah jam olahraga begitu ya Bumus ya. Baik, untuk jadwal matematika sendiri selain hari Kamis tadi terjadwal hari Selasa. Baik, kalau di hari Selasa bagaimana anak-anak kondisinya Bumus? Baik. Untuk hari Selasa itu semangat anaknya itu beda dengan hari Kamis Pak. Kalau hari Selasa pelajaran 4 jam dari jam pertama. Pagi-pagi anaknya masih fresh. Pagi-pagi saya beri ice breaking, semangat gitu. Kadang dengan tepuk tangan, kadang dengan menyanyi, ya. Kadang dengan tebak-tebakan. Itu anak-anak pagi-pagi itu masih fresh.
tadi. Mereka sangat semangat untuk mendengarkan penjelasan dari saya. Mendengar tentang misalnya matematika, saya menjelaskan tentang rumus-rumus, lingkaran, atau apa itu mereka itu mentalnya itu cepat begitu Bu Ari. Begitu juga dengan proses diskusinya, mereka itu cepat-cepat langsung mengerjakan, kemudian juga nilainya juga bagus-bagus Bu Ari ketika hari Selasa. Baik, jadi ketika hari Selasa itu intinya lebih terkondisi anak-anak ya rumus ya. Betul. Anak-anak karena di hari Selasa itu jam matematika dilaksanakan di pagi hari, begitu ya. Anak-anak lebih fresh, kemudian anak-anak cepat menangkap pelajaran yang disampaikan oleh gurunya, kemudian untuk proses diskusinya juga bisa berjalan dengan baik. Itu di hari Selasa. Baik. Kalau kondisi anak-anak di hari Kamis tadi sudah disampaikan ya, Bu Mus ya, anak-anak terlihat kecapean, kemudian fokusnya menurun, begitu ya. Baik, itu kalau dilihat dari skala, kalau dinilai dari skala 1 sampai 10, kalau yang di hari Kamis itu ada di angka berapa, ada di nilai berapa, Bu Mus, terkait dengan semangatnya anak-anak? Baik, untuk skala, kalau skala 1 sampai 10, pembelajaran di hari Kamis itu anak-anak skalanya hanya sampai level 6 menurut saya Bu Ari, karena nilainya itu merosot, semangatnya juga tidak begitu semangat, gitu, sepertinya kecapean begitu Bu Ari. Baik, berarti untuk di hari Kamis terkait dengan kondisi anak-anak yang semangatnya menurun itu ada di angka 6 kalau kita lihat dari skalanya 1 sampai 10 ya Bu Mus ya. Untuk harapannya anak-anak untuk semangatnya itu mau ditingkatkan sampai ke nilai berapa Bu Mus? Kalau saya sih secara pribadi sebagai guru kelas 6, harapannya ya saya ingin anak-anak itu di hari Kamis selama mengikuti pelajaran matematika itu semangatnya seperti ketika hari Selasa Bu Ari. Saya maunya semangat mereka itu di level 9 sampai 10 sehingga nanti nilainya bagus, bisa untuk menunjukkan besok semangatnya ketika mengikuti ujian sekolah. Begitu Bu Ari. Baik, jadi harapan Bu Mus itu nanti untuk anak-anak semangatnya itu seperti di hari Selasa, gitu ya Bu Mus ya. Kalau tadi dikasih nilai, Bu Mus harapannya sih yang terbaik, gitu ya Bu Mus ya, bisa skala 10 mungkin ya. Baik. Kemudian menurut Bu Mus untuk mencapai di nilai yang Bu Mus harapkan, di nilai yang baik terbaik Bu Mus ya, itu menurut Bu Mus langkah-langkah apa atau yang bisa Bu Mus lakukan itu seperti apa Bu Mus, tindakan yang bisa Bu Mus lakukan untuk mencapai nilai tersebut? Iya, baik. Sebetulnya saya itu sudah mengusahakan setelah pelajaran olahraga itu anak-anak saya kasih jeda Saya kasih jeda 5 menit sampai 10 menit. Maksud saya, harapan saya dengan saya kasih jeda itu anak-anak akan kembali bersemangat begitu. Akan tetapi itu usaha saya seperti itu belum berhasil. Anak-anak masih tetap kelihatan kecapean. Kemudian saya kasih ice breaking lagi gitu, nyanyi-nyanyi biar anak-anak itu bersemangat. Itu pun tidak mengubah semangat mereka, karena mungkin mereka pagi-pagi tadi sudah olahraga, mungkin sudah sepak bola, mungkin sudah berlari-lari, itu mereka tetap merasa capek. Kecapean gitu Iya. ya. Kemudian menurut saya itu saya bermaksud untuk mengajukan tukar jam pelajaran baru. Saya menginginkan nanti saya berencana untuk matur kepada guru olahraga untuk tukar jam. Bagaimana jika pelajaran matematika itu pagi hari, kan hari Kamis cuma 2 jam. Saya ingin nanti tukar 2 jam pagi dari jam 7 sampai jam 8.4 itu matematika dulu, setelah itu baru pelajaran olahraga. Kalau jam sekitar segitu kan masih untuk pelajaran olahraga masih sehat ya, belum begitu kesiangan. Baik. Berarti ini langkah yang ingin Bu Mus lakukan ya, karena sebelumnya juga Bu Mus sudah mengusahakan terkait pembelajaran matematika di hari Kamis itu. Setelah jam olahraga Bu Mus sudah memberikan jeda beberapa menit ya waktu agar anak bisa istirahat sejenak, tidak langsung begitu masuk habis olahraga langsung belajar matematika, tidak, sudah dikasih waktu. Kemudian anak-anak tetap
tetap masih belum bisa mengembalikan semangatnya, kemudian udah dikasih ice breaking tadi Bu Mus ya, tapi tetap saja belum berhasil. Nah, untuk langkah selanjutnya ini berarti Bu Mus mau menemui guru olahraga untuk berkoordinasi terkait pertukaran jadwal pelajaran matematika dan olahraga, dengan harapan Bu Mus matematika nanti digeser ke jam pagi agar anak-anak kondisi masih fresh. Kemudian jam olahraga setelah pelajaran matematika tadi 2 jam pelajaran begitu ya Bu Mus ya. Betul. Kira-kira Bu Mus, ini kan Bu Mus untuk langkahnya sudah bagus, sudah baik. Ini kira-kira untuk langkah yang sudah direncanakan itu mau dilaksanakan kapan nih Bu Mus? Baik Bu Ari. Ini kan sekarang hari Senin Bu Ari. Besok hari Selasa saya akan menemui guru olahraga untuk konfirmasi tentang jadwal nanti, untuk tukar jadwal. Semoga nanti disetujui sehingga untuk Kamis depan itu pembelajaran sudah berjalan dengan lancar. Nanti matematika bisa saya laksanakan pada jam pertama sehingga nanti anak-anak itu semangatnya pulih kembali Bu Ari. Baik, bagus sekali ya Bu Mus ya. Ini berarti nanti akan dilaksanakan langsung besok gitu ya Bu Mus ya? Iya, secepatnya Bu Ari. Iya, secepatnya gercep dari Bu Mus ini. Iya. Jadwalnya gas Karena besok hari Selasa Bu Mus langsung akan menemui guru olahraga terkait pertukaran jadwal, kemudian agar bisa langsung dikomunikasikan ke bagian yang berwenang begitu ya Bu Mus ya, untuk dilaksanakan pertukaran jadwal sehingga nanti pada hari Kamisnya jam matematika sudah bisa dilaksanakan di pagi hari. Begitu ya Bu Mus ya. Baik, bagus sekali nih langkah-langkah yang sudah diambil oleh Bu Mus. Semoga nanti apa yang menjadi harapan Bu Mus bisa tercapai dengan baik. Kemudian setelah nanti jadwal matematika di hari Kamis sudah bisa dimajukan di pagi hari, anak-anak semangatnya bisa seperti harapan Bu Mus, sama seperti di hari Selasa ya Bu Mus ya. Kemudian tadi terkait nilai juga, karena ketika anak-anak itu semangatnya bagus, itu juga bisa berpengaruh terhadap nilai yang akan diraih oleh anak. Kemudian untuk persiapan tes-tes yang tadi sudah Bu Mus sampaikan itu, semoga hasilnya juga bisa baik begitu ya Bu Mus ya. Baik Bu Mus, ini perbincangan kita kan sudah cukup lama. Kemudian apa nih yang dirasakan Bu Mus, perasaan Bu Mus bagaimana setelah melakukan proses coaching kali ini Bu Mus? Oh ya, baik Bu Ari. Saya sebelumnya mohon doanya dulu, nanti semoga nanti usaha saya bisa sukses, bisa berhasil ya Bu Ari. Kemudian untuk perasaan saya, alhamdulillah saya sangat lega sekali. Saya bisa mengungkapkan unek-unek saya, permasalahan saya, kemudian dengan saya sharing dengan Bu Ari, saya bisa menemukan solusinya dari permasalahan saya tadi. Semoga saja nanti rencana solusi saya ini berhasil. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Ari karena sudah bersedia untuk menemani saya, mendengarkan unek-unek saya, sehingga saya merasa lega Bu Ari. Terima kasih Bu Ari. Iya, baik Bu Mus, sama-sama ya Bu Mus ya. Saya doakan semoga apa yang menjadi rencana Bu Mus itu bisa berjalan dengan baik. Amin. Ya Bu Mus, ini karena apa namanya, rencana Bu Mus akan dilaksanakan besok Selasa langsung ya gercep. Nanti saya penasaran nih untuk kedepannya, pekan depan mungkin ya Bu Mus ya, sampai ketemu lagi nanti setelah jam pelajaran matematika ini bisa digeser pagi. Saya pengen tahu bagaimana kondisi anak-anak di kelas. Jadi nanti kita pekan depan bisa ketemu lagi Bu Mus? Bisa sekali Bu Ari. Bisa ya, alhamdulillah. Begitu ya Bu Mus ya, ini karena sudah menemukan solusi ya, semoga nanti solusinya bisa berjalan dengan baik. Kemudian nanti pekan depan kita ketemu lagi ya Bu Mus ya. Jadi pertemuan kita kali ini kita cukupkan sekian dulu ya Bu Mus ya. Ya, sampai jumpa Bu Mus, terima kasih banyak juga, saya sudah belajar banyak dari Bu Mus ya Bu Mus ya. Terima kasih. Baik, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
tadi proses kucingnya berjalan dengan baik, bagaimana ini perasaannya Bu Aris? Ya, alhamdulillah saya senang sekali Bu Riza karena proses kucing kali ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Itu semua juga bantuan dari Bu Riza karena di awal tadi Bu Riza sudah mengingatkan saya terkait alur yang harus saya lalui seperti apa. Jadi saya merasa senang. Kemudian kucingnya Bu Siti Mustamirah juga tadi menyampaikan segala permasalahannya dengan terbuka, dengan nyaman. Jadi alhamdulillah tadi untuk permasalahan yang dihadapi Bu Siti Mustamirah bisa menemukan solusi yang baik dan mudah-mudahan nanti bisa terlaksana dengan baik pula. Begitu Bu. Alhamdulillah. Tadi saya tuh mengamati, kemudian saya membuat catatan-catatan kecil di sini. Tadi alur ceritanya sudah tersampaikan runtut sekali. Kemudian proses kucingnya juga sudah tercapai. Tadi ada kemitraan dan perhatian penuh juga sudah Bu Ari tunjukkan. Kemudian tadi pertanyaannya juga sudah berbobot bagus sekali Bu Ari. Ini nanti ada catatan-catatan kecil di kertas saya ini, nanti bisa Bu Ari baca-baca untuk refleksi, untuk evaluasi ke depannya. Mungkin ada sedikit yang perlu diperbaiki, tapi keseluruhan sudah sangat bagus sekali Bu Ari. Iya, alhamdulillah, terima kasih Bu Riza hari ini sudah membantu saya. Nanti akan saya baca-baca terkait catatannya dari Bu Riza. Semoga bisa lebih baik lagi ke depannya proses kucing-kucing selanjutnya Bu Riza ya. Selamat Bu Ari. Ini masih ada lagi yang bisa saya bantu? Oh iya, nanti mungkin kalau saya akan melakukan proses kucing lagi, saya minta tolong Bu Riza lagi ya untuk jadi observer ya Bu Riza ya. Siap Bu Ari. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu Riza ya atas waktu yang diberikan kepada Sama-sama Bu kami. Ari. Iya. Terima kasih juga. Iya, terima kasih. Sampai jumpa lagi lain waktu ya Bu Riza ya. Iya Bu Ari. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.